Media-media Iran hari-hari ini mulai menyiarkan lagu-lagu heroik perjuangan seperti halnya ketika mereka memulai perang dengan Irak 40 tahun lalu. Beberapa sumber intelijen seperti dilaporkan Sky News Arabia menyebut Iran akan memilih tanggal 12 hingga 13 Agustus mendatang untuk menyerang Israel karena bertepatan dengan hari besar umat Yahudi. Nasib Timur Tengah berada di ujung tanduk setelah Iran bersiap mengarahkan serangan langsung ke jantung Israel. Allahu Akbar. Hal itu dipicu oleh kematian pemimpin tertinggi Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, dan juga Muhammad Deif, kepala sayap militer Hamas. Adel Abdel Ghaffar, seorang pakar urusan internasional dari lembaga think tank Qatar Middle East Council of Global Affairs, mengatakan bahwa pembunuhan Haniyeh dapat memperburuk situasi keamanan yang sudah buruk di Timur Tengah dan meningkatkan konflik Palestina-Israel ke dalam krisis regional yang lebih luas. I think what to watch out for the next 48 hours is the potential retaliation by Iran. So Iran has a decision to make to retaliate directly against Israel or retaliate via its proxies. So potentially Hezbollah would fire rockets. Also the Hashd al-Sha'bi, the PMF force in Iraq, can attack US bases there. And also the Houthis in Yemen can also block further shipping in the Red Sea. But in the same time, the Iranians do not want to be drawn into a full conflict with Israel. Hal senada juga disampaikan oleh pengajar hubungan internasional di Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo. Mas Agung, bagaimana kematian Ismail Haniyeh dan Muhammad Deif mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di Gaza dan wilayah Palestina secara keseluruhan? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan yang pertama, apakah kemudian kematian Ismail Haniyeh dan dia di sini mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di Gaza dan wilayah Palestina secara keseluruhan? Tentu gugurnya Haniyeh sebagai tokoh sentral dari Hamas ini adalah berita besar, seperti itu. Berita besar khususnya bagi Palestina dan juga secara khusus bagi kelompok perlawanan Hamas seperti itu. Meskipun dipahami bahwa kejadian ini bukan kejadian yang pertama, serangan bahkan sampai mengakibatkan gugurnya pemimpin sentral dari Hamas. Ahmad Yassin, Rantisi pun gugur dalam serangan dilakukan oleh Israel, meskipun sebagai sebuah catatan kaki bahwa sampai sekarang Israel belum memberikan klaim bahwa itu memang perilaku dari mereka. Tapi di sisi yang lain, Hamas sudah memberikan pernyataan bahwa kematian Haniyeh adalah bagian dari serangan dilakukan oleh Zionis Israel. Nah, artinya sebenarnya dari hal fenomena tersebut telah terjadi mungkin semacam pergeliran kepemimpinan yang akan senantiasa dilakukan oleh Hamas, dan ini akan ada potensi terhadap penguatan terhadap institusi Hamas itu sendiri. Nah, dari fenomena ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa justru tewasnya Haniyeh dan Deif ini akan membuka ruang yang cukup besar terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Hamas seperti itu. Nah, dan memang perang yang belum sampai sekarang belum ada eskalasi, itu potensi untuk kemudian naik lagi tentu menjadi satu potensi yang sangat besar terjadi seperti itu. Apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi pada hubungan antara kelompok-kelompok militan di Timur Tengah setelah kehilangan dua pemimpin penting ini? Kalau berbicara terkait dengan dampak jangka panjang yang terjadi pada hubungan antar kelompok militan di Timur Tengah ini, bagi Hamas sebenarnya tewasnya Haniyeh dan juga Deif ini hanya akan memperpanjang durasi konflik Palestina Israel dan perang yang sudah terjadi selama kurang lebih 300 hari. Nah, namun tetap harus dicatat bahwa ini bukan hanya antara Hamas dan Israel, tapi juga Israel dengan Palestina seperti itu. Bagi dalam relasi dengan kelompok-kelompok militan di Timur Tengah, tentu dalam skala tertentu solidaritas tetap ada ruang untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain seperti itu. Karena memang dalam konteks Palestina beberapa kelompok-kelompok di kawasan Timur Tengah khususnya seperti Houthi dan Hizbullah punya solidaritas yang cukup kuat. Nah, tapi yang menjadi satu hal fakta menarik adalah ada motif yang lain yang memang kemudian mereka miliki, khususnya kelompok Hizbullah, karena tewasnya Haniyeh ini kan beriringan dengan
tewasnya pimpinan Hizbullah. Jadi retaliasi pun mungkin akan tetap dilakukan oleh kelompok tersebut ya, tapi tidak sampai kepada skala perang yang sifatnya terbuka. Nah, perang ini apakah kemudian atau kematian ini apakah akan mempercepat atau memperlambat upaya perdamaian yang kemudian terjadi? Perlu kemudian dicatat bahwa gugur Haniah dan Devi ini merupakan bagian dari disrupsi terhadap upaya perdamaian yang sedang terjadi seperti itu. Dan aksi pembunuhan ini sebenarnya adalah upaya asimpatik sebenarnya terhadap upaya perdamaian atau gencatan senjata yang sekarang terus kemudian diupayakan oleh komunitas internasional seperti itu. Dan juga ini terjadi di tengah-tengah upaya rekonsiliasi nasional Palestina seperti itu. Jadi justru peristiwa ini justru akan memperlambat upaya perdamaian yang terjadi di kawasan Timur Tengah seperti itu. Bagaimana Anda melihat kemungkinan peningkatan ketegangan antara Israel dan Iran, dan apakah ada potensi konflik ini meningkat hingga ancaman perang nuklir? Tentu dampak signifikannya adalah memang perang yang sifatnya multifront ya, dan itu kemudian akan dihadapi oleh Israel ya, konflik yang sifatnya multifront, karena memang kita nggak bisa memungkiri bahwa ada bentuk serangan dilakukan oleh Israel terhadap Beirut gitu ya, terhadap kelompok Hizbullah seperti itu. Jadi potensi peningkatan ketegangan tentu kemudian akan terjadi seperti itu. Meskipun saya melihat bahwa kecenderungan dengan Libanon, kecenderungannya adalah sifatnya lebih ke aksi balas-balasan serangan, jadi sampai kepada perang yang sifatnya terbuka, karena memang perang yang sifatnya terbuka ini syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya memang terjadi ketika ada pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan dan operasi militer darat. Selama itu tidak terjadi, posibilitas terjadinya perang yang sifatnya terbuka itu masih kecil terjadi seperti itu. Nah, kemudian memang kalau dilihat terhadap adanya ancaman perang nuklir, sampai sekarang saya belum lihat adanya presiden terhadap terjadinya perang nuklir di kawasan seperti itu. Karena memang secara kalkulasi pun Iran pasti juga akan berhitung seperti itu, dan ada kecenderungan pola yang menarik untuk kawasan Timur Tengah. Perang terbuka hanya kemudian posibilitasnya terjadi terhadap wilayah-wilayah yang memang berbatasan secara darat seperti itu. Selama itu tidak berbatasan secara darat, tentu kalkulasi cost terhadap perangnya tentu akan menjadi kalkulasi yang benar-benar diperhitungkan seperti itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel bersiap akan kemungkinan terburuk dan akan membayar mahal setiap serangan yang dialamatkan kepadanya dalam bidang apapun. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. Hari-hari ini masyarakat dunia menantikan momen kritis tentang apa yang akan terjadi di Timur Tengah. Berbagai aksi demonstrasi kembali marak dan seakan tambah masif terjadi di mana-mana. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di kota Istanbul, Turki untuk mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan menyuarakan dukungan mereka untuk perjuangan warga Palestina di jalur Gaza. Timur Tengah telah lama menjadi wilayah yang rawan konflik dan situasinya terus memanas dalam beberapa tahun terakhir. Konflik berkelanjutan antara Israel dan negara-negara tetangganya, termasuk rencana serangan Iran terhadap Israel, telah meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya konflik yang lebih luas di kawasan ini. Saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Salam.